bisa membuka team fight, membuka map di 2 map yang berbeda juga. Ini jatuhnya bakal farming 2 lane juga, jadi jatuhnya nggak bakal terkena out farm yang begitu jauh. Hanya saja kalau seandainya Marky minimal dapetin 1 pundi-pundi kill atau bahkan assist yang bisa dia bawakan dan dia convert menjadi gold. Ini akan sangat menguntungkan bagi Geek Farm setelah mereka rugi banget tidak mendapatkan turtle tadinya tentunya. Dan bahkan ditambah dengan 1 turret objektif yang ditukarkan. Point killnya pun lebih banyak kan Deathfall. Kalau turtle yang ketiga di tangan dari Deathfall ini bakal rugi. Tapi kalau perfect turtle buat Nile, mereka seenggaknya bakal teamfight di Lordnya nanti 50-50. Oke, apakah bakal jadi 50-50? Karena sepertinya dari Magister juga sudah mulai melihat pergerakan dari ketiga pemain. Geek Farm dan Luke sudah mulai join kali ini. Zoningnya bagus banget. Zoning semuanya. Zoningnya itu loh yang selalu membuat Geek Farm ini punya power di saat adu objektif. Cuma dengan early game yang dari kedua belah pihak punya posisi yang cukup equal, ini membuat dari Deathstroke masih punya power team fight. Dan itu jangan sampai termakan. Dan lihat di depan sana Marky masuk ke dalam. Dan jangan sampai dia nggak bisa pulang lagi. Dan Luka masih coba untuk dikawal para pasukan dari tim Deathstroke. Mereka mencoba untuk melakukan team fight Kid Bomba versus Sao. Dan Regis Deathstroke berhasil mendapatkan stun tapi tidak bisa terlalu lama. Karena dia bisa diberikan oleh seorang Kid Bomba terlalu sakit. Malah Shigatsu bertanda Magister mencoba untuk mengekati Ngawi dan juga Nile. Sao recall dari sana berhasil killan Sao. Tapi nampaknya Aboy tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Sao yang terlepas dari jeratan Geek Farm, malah Abo yang termakan kali ini, Momo-chan. Dan bahkan Kid Bombay juga nggak tumbang Ranger Mas. Oh my god, kayaknya udah mulai harus berpikir 2 kali sebelum mereka masuk. Atau sebelum mereka tahu siapa yang bakal mereka all in. Ini nampaknya udah mulai kehilangan target siapa yang harus dimakan Geek Farm. Mereka harus satu suara, mereka harus satu target. Dan targetnya itu juga nggak boleh sembarangan. Menurut Karena Kid aku, Bomba, iya. dia item tank. Ya, dia item tank. Dia di cover juga dengan menggunakan Hurt Guard. Dan ditambah lagi dia punya Rapture untuk pemilihan dari emblem yang dia bawakan. Jadi walaupun dia emblem tank, tapi dia tuh punya penetration adaptive. Dan itu yang dimainkan dari tadi loh. Bagaimana penetration pointnya, pematahan terhadap physical defense. Dan membuat Khalid dari Luke sangat-sangat mudah untuk dihajar dari lini depan tanpa adanya backup yang cukup. Itu tadi 2 lawan 3 posisinya soalnya. Tapi ya kalau kita ngeliat memang sebenarnya targetingnya aja sih sebenarnya untuk dari Geek Farm sendiri ya. Mereka harus cari target yang mungkin lebih gampang untuk ditumbangkan dengan adanya pok damage dari Aboy juga. Soalnya ya, posisi dari Marky kayaknya masih coba untuk fokus farming dulu sih. Ya, Marky masih mencari celah. Karena mau bagaimanapun dia juga butuh banget win of nature. Dan match up lawannya selalu ada hero dari Deathstroke untuk menghalau bagaimana farming pattern early game dari Marky. Dan Marky memilih ke arah Corruption side. Ini agak cukup perih ya, bisa dibilang ya. Lumayan berasa loh ini. Early pressure yang diberikan oleh Deathstroke, mereka walaupun unggul dari 1000 gold, tapi lihat Kid Bomba belum ada yang bisa men-tank mereka. Dengan adanya stun yang diberikan dari seorang Palace, kita masih mendapatkan double stun dari Blessing dan from Marky. Kali ini belum efektif, tapi damage-nya udah mulai cukup berasa membuat para pasukan dari Geek Farm memaksa Regis Deathstroke ke arah belakang dan one last hit dari seorang Carvi berhasil menutup dari Luka. 1 untuk 1, pertukaran sesama HP laner. Tapi tidak akan bisa terlalu lama para pasukan dari Geek Farm menahan yang diberikan oleh pasukan dari Deathstroke. Kalau Kid Bombanya masih ada. Karena tidak ada Kid Bombanya, mereka akan lebih kuat powernya kali ini. Cuma yang mungkin harus mereka perhatikan adalah belum ada crossbow of tank yang diberikan oleh seorang Carvi. Di depan sana satu persatu mereka akan coba memberikan weakness point yang terbuka. Aboy terperangkap dengan adanya Black Shoes masih menyelamatkan dirinya. Best kali ini masih terlalu jauh karena Lord yang didapatkan itu tidak akan enhance. The Blessing from Marky belum menimbulkan impact, bahkan Carvilla yang berhasil menutup karena Nile. Lordnya kali ini berhasil di tangan dari tim Deathstroke harusnya. Luke mencoba menuju ke arah Carvi. Walasen, Luke Sanity berhasil menutup karena Carvi. Membuat Deathstroke tidak akan menjadikan mereka tim yang mendapatkan Lord yang pertama. Tapi itu thanks to Luke sih. Kalau Luke nggak datang mungkin Baloy masih bisa dikejar sama Carvi, masih bisa ditumbangkan. Dan dia dapat Lord, Selama Carvi ada Angela di sana. Apalagi crossbow of tanknya masih belum muncul tadi. Iya. Dan itu akan membuat efek terornya makin lebih powerful lagi. Dan sekarang dengan kehadiran dari Lord yang sudah mulai di poke damage. Dan bahkan bermodalkan Luke Marky saja untuk mendapatkan Lord kali ini. Mereka sepertinya akan dengan secure mendapatkan Lord yang pertama tanpa adanya kontes sama sekali. Menang jumlah hero. Membuat Geek Farm mendapatkan jawabannya. Dan tim fight-nya cukup panjang tadi Profesor KB. Iya, apalagi Iya, ketika Angelanya sudah mengeluarkan ultimate. Mau gak mau,
dia bakal menjadi buy one get one. Gak bakal punya tiket untuk pulang karena dia merupakan hero one way ticket. Iya, Marquis sampai bisa blazing duet 2 kali, bahkan sampai maksain kayak Sawo harus ngeluarin Hergat ke arah seorang Karvi. Overextend team fight-nya memang Hmm. dicari sama Geek Farm. Karena mereka bawa Cloud, jadi permainan tarik ulur tuh sangat-sangat wajar untuk dijalankan. Apalagi lihat evoking damage, basic attack yang bisa dibawakan oleh Marky itu udah pasti bakal mengganggu di depan. Yang kayak contohnya kayak Dairot, yang build-nya bener-bener kayak bener-bener anti Quiras atau item penambah darah. Dan sekarang Marky sudah menemukan jawaban dari Crossbow of Tank, yaitu adalah Wind of Nature. Tapi Marky juga udah menimbulkan impact yang cukup berkelanjutan untuk Geek Farm. Lihat dia basic attack-nya karena dia udah langsung fokus ke arah 3 item core-nya. Oke. Abis itu menuju si Albert itu udah kelar banget. Si Halbert udah oke banget Udah karena kelar bisa banget ngedinai Flask of the Assist juga, Favor item juga. Dan Lord masih berdiri kokoh di depan, masih belum ada inisiasi, tapi flicker dari Baloski sudah siap dan bisa dikendalikan. Ya, untungnya para pasukan dari tim The Asphalt mereka berhasil terpancing dengan ada satu flicker yang diberikan oleh seorang Geek Farm. Ini lumayan, walaupun Lordnya tidak berhasil menuju ke arah base turret, tapi setidaknya dari Kid Bomba ini udah memancing flicker tidak bisa menuju ke arah backline mereka kalau di arah bottom lane masih ada pendorongan terhadap super minion yang mereka miliki. Mereka masih punya super minion soalnya. Satu wave terakhir di arah mid lane. Di arah bottom lane. Ingat nih, tempo permainan penting banget sih untuk Geek Farm. Jangan sampai mereka terlalu terburu-buru. Biarkan Maki mencoba untuk nge-press ke arah satu lane jauh yang bisa di-push. Dan Desvolt pun harus lumayan berhati-hati karena penggunaan dari Heartguard-nya Angela ini penting banget. Dan targeting siapa yang akan dimasuki dengan Heartguard itu juga sangat penting untuk Desvolt sendiri. Dan sekarang untuk Marky, build item terakhirnya dia punya dua opsi, antara si Halbert atau bahkan Malefic Roar. Karena dua-duanya akan sangat oke untuk permainan front to back. Kalau langsung ke arah belakang tentu damage yang akan diterima akan sangat-sangat pedih sekali. Apalagi untuk sosok Valentina, Angela, atau bahkan mungkin karena One-One. Tapi kalau kita lihat juga dari sekarang nih posisinya, sudah mulai setup menuju ke area top lane. Lane di mana ada Lord. Dan tentunya Geek Farm masih ingin memberikan pressure, nggak mau melepaskan kendali terhadap Lord Objektif. Karena sekali Desvolt bisa mengendalikan Lord Objektifnya, one-one dari Karvi akan sangat mengganggu dengan Golden Staff yang dia bawakan. Ini adalah item yang membuat Karvi nantinya di momen late game bisa menumbangkan dan bahkan memainkan pola permainan front to back. Si Halbert kayaknya. Si Halbert. Marky kayaknya si Halbert sih. Udah nggak ada lagi kalau yang mau dibuat sama regular spear. Iya, pecahannya udah dipakai semua Pecahannya itu. udah dipakai semua. Dari Dan itu Demon dia. Hunter, Golden. Si Halbert opsi terakhir Ya kan, udah fix. untuk bisa menghentikan Flask of the Assist. Tapi sekaligus juga menimbulkan attack speed terbaru juga untuk bisa membawakan speed push. Yang mungkin bisa jadi winning condition dari Geek Farm. Oke. Sekarang tinggal menunggu apakah Lord yang kedua kali ini bisa diamankan oleh Geek Farm. Mereka sedang memegang 2.700 net worth di menit yang ke-15 kali ini. Dan posisi dari Magister ini mau nggak mau harus agak sedikit menelan ya. Damage dari seorang Aboy, karena Aboy bakal terus nge-spam. Lihat Marky, dia coba ngamanin gimana caranya ada power of Spirit Push. Tapi ada satu hal yang cukup unik kali ini, kita harus melihat di mana pergerakan dari Luke ini akan mematahkan Heartguard harusnya. Dia ketika Heartguard-nya udah mulai masuk, udah nggak ada mobilitas lagi dari seorang Angelanya, baru dia tutup, Prof. Iya, karena dia udah tahu kalau Angelanya pasti bakal ada di belakang dan team fight akan terjadi barusan. Oke, belum, masih menahan begitu saja. Sawo masih terlalu jauh, tapi Nile sudah seperempat darah. Lord. Lord kali ini harus di tangan dari Kim Geek Farm. Dan kalau misalnya aku ngeliat dari posisi Luke, dia harus reset sih. Tarik mundur, Iya. retreat, karena nggak boleh dia terpick off. Lordnya kan sia-sia. Iya. Kita udah sempat lihat bagaimana Geek Farm yang mendapatkan Lord, tapi kita juga udah sering lihat Geek Farm tumbang ketika ada Lord. Iya, game Itu kedua momen tadi ya. yang bahaya banget dan malah menjadi rugi untuk Geek Farm. Karena mereka yang harusnya bisa stick berlima, apalagi flicker ready semuanya, battle spell semuanya benar-benar siap untuk team fight. Mereka kehilangan satu sumber daya manusianya. Dan untuk Oke. sekarang 5 lawan 5. Team fight-nya akan sedikit adil dan bahkan Marquis sudah memiliki full attack speed yang dia Iya. butuhkan. Windtalker last itemnya. Windtalker last item, mampukah mempertahankan dirinya? Tapi kita lihat di mana base turret di arah mid lane sudah pecah dengan sangat instan. Coba untuk melakukan clear minion di arah top lane, tapi nampaknya tidak cukup berhasil. Desvolt masih harus tetap kehilangan. Tapi Lordnya masih banyak darahnya. Base terbuka dengan sangat bebas. Sunset Formasi lebih dalam lagi, Blessing Brother sama Marky. Free hit ke arah belakang dan ternyata triple man stun. Belum ada following up damage. Luka masih terlalu jauh. Kid Bomba masih coba untuk mempertahankan dirinya, tapi Sunset Lover kali ini udah nggak punya Black Shoes. Udah nggak ada lagi flicker. Itu yang mereka harus pikirkan. Dan ternyata dengan adanya sebuah permainan yang tergampar dari game kedua, mereka Iya. mereset. Mereka nggak mau agresif dengan tanpa adanya objektif.
Dan buat kalian semua yang nobar, dimanapun kalian berada, mana tepuk tangannya? Wey, langsung refleks tepuk tangan. Iya, pasti tepuk tangan tuh di sana. Ini karena ada yang absen tadi dari Bang Izin, kawal dari Kopi Saya Surabaya, Taman Ismail Mantap. Marzuki, dan juga Balai Kota Semarang. Luar biasa dari Gelanggang juga luar biasa dibantu. Iya, jangan mau kalah ya teman-teman juga yang lagi berada di kota yang masing-masing yang lagi nobar. Kita harus masih menyuarakan semangat kita juga untuk Geek Farm. Karena sekarang mereka mainnya udah lebih disiplin nih. Dan Mereka sekarang udah lebih sabar aja mainnya. dan sekarang Indonesia tentunya. Sekarang Indonesia. Ini momen yang sangat mendebarkan sekali. Karena kita di game yang ketiga, game yang sangat menentukan bagi Geek Farm atau bahkan The Vault. Selesai dari base ini hancur, siapapun yang akan memenangkan pertandingannya akan benar-benar makin lebih dekat lagi menuju ke babak dari knockout stage. Oke. Dari Kid Bomba memang lebih berfokus untuk menuju ke arah item defensive, tapi Kid Bomba Dia mungkin agresif apa? sekali, dia tahu Baleski bakal bisa di take down. Lihat double stun didapatkan dari Baleski, harus kill begitu saja. Dari Magistor muncul ke belakang, tapi lihat Decimet gagal menangkap seorang Marky. Nile masih bertahan di depan sana, Carvi udah tidak ada lagi Inspire. Hardguard juga sudah tidak ada, tapi base terbuka sangat bebas. Dan ketika ada base terbuka, untungnya Kid Bomba langsung responsif. Ini minion bisa menjadi sebuah jawaban untuk distraction para pasukan dari Deathful. Karena di arah bottom lane harusnya bisa didorong sama Luke terlebih dahulu. Harusnya bisa ada space menuju ke arah base turret. Dan hingga akan ada anggota team fight yang terbuka antara Geek Farm dan juga Deathful. 4-5. Itu mungkin mereka bisa mengamankan dari situ. Ya, tapi seenggaknya kali ini Baleski akan hadir kembali di tim fight Lane of Dawn. Di Lord lebih tepatnya. Lord yang sangat powerful sekali. Lord yang sudah evolve. Mau dipaksa sepertinya oleh The Vault. Oh, Carvi sudah mulai datang. Maki mundur ke belakang. Damage yang diberikan. Nile ter-take down. Double kill didapatkan. No way. Geek Farm. Mereka nggak bisa bertahan dengan cukup banyak. Tapi Marky tersisa bersama dengan Luke dan juga Baleski menjadi sebuah penyelamatan untuk Geek Farm kah? Karena kali ini kalau Baleski juga ter-take down, ini akan menjadi sebuah bencana untuk Geek Farm. Deathful. Kali ini mereka memastikan mendapatkan Lord terlebih dahulu. Dan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka kehilangan 2 player. Profesor, what happened now? Ada sebuah ultimate yang sangat-sangat luar biasa dari Carvi. Dan itu dia. Tanker killer item. Golden Staff Demon Hunter Sword. Yang membuat pasif dari One akan sangat-sangat mematikan sekali secara damage build-nya. Oh, sakit banget Gila, turretnya. Gila, Lihat cepet banget. secepat itu untuk attack speed dari One dengan Golden Staff. Dan bahkan menghancurkan base turret sekejap mata. Oh my god, best terbuka dengan sangat bebas. Tapi Geek Farm masih memiliki kesempatan dan masih memiliki asa. Mereka masih udah berkumpul dengan 5 player mereka untuk menutup Lord dari top lane. Tapi ingat, ini Lordnya sudah perkasa. Iya, tapi lagi dan lagi. High ground defense Geek Farm ada Lilia. Aboy akan menjadi sebuah solusi dari push yang akan dihadirkan oleh The Vault. Apakah timingnya tepat? Karena wave minion 10 detik lagi juga akan muncul kembali. Dan membuat The Vault masih bisa push dengan 3 wave minion. Oke, kali ini Lordnya udah mulai maju ke arah depan. Charge telah dikeluarkan. Sedangkan sosok dari seorang Carvi bebas banget di arah belakang. Belum ada yang menyentuh sama sekali. Membuat para pasukan dari Deathful mereka mencoba untuk membuying time. Supaya di arah bottom lane mereka juga bisa dorong sampai ke arah base turretnya. Dan kondisinya akan adil dari segi turret. Iya, tapi masalah utamanya ingat, masih ada 1 wave lagi untuk super minion. 6 minion berbondong-bondong ke arah bottom lane. Dan lihat, luar biasanya The Vault masih mampu untuk memasang team fight. Oke, tapi lihat Paloski depan sana. Sekarang Tulmatan hilang. Karena Paloski belajar dan from Marke. Marke gak bisa bertahan dengan cukup lama bagi seorang kira terperangkap dengan immortality yang sudah dipecahkan. Membuat para pasukan dari Deathful. Mereka mencoba untuk buying time semaksimal mungkin. Shutdown pun terjadi. Di depan sana Kid Bomba tertangkap oleh seorang Nile. Tapi nampaknya mereka akan memaksa team fight. Nile dengan adanya respon berhasil mendapatkan Kid Bomba. Tapi Nile gak boleh ter-take down. Karena mereka harus mempertahankan diri mereka. Base kali ini tidak cukup adil. Perbandingan adalah 1 dengan Geek Farm yang sudah ompong. Itu saking sakitnya damage dari Carvi. Baloi tadi sempat bikin one time tranche tapi nggak sempat dipakai. Iya, dan itu dia power dari One yang speednya udah benar-benar maksimal. Apalagi dia bawa Inspire. Permainan front to back pasti bisa dibawakan. Dan bahkan untuk saat ini ketika berkaca dari bagaimana cara Geek Farm untuk bertahan. Mereka flawless banget loh, mereka tahan dulu ultimate-nya, Blazing Duet-nya juga nggak buru-buru untuk dikeluarkan. Dan sekarang Geek Farm mencoba untuk memasuki sedikit bagaimana high ground yang dimiliki oleh The Vault. Tapi pelan-pelan, karena ingat, Baleski masih jauh. Oke, tapi Nile coba untuk memancing ke arah ke Arvi. Nah,
Tapi Carvi lihat sedikit demi sedikit dia udah mulai meledak. Tapi dengan adanya ledakan dan letupan dari Aboy, ini dengan physical damage dia masih bisa balikin. Masih. Dan bahkan ingat, attack speed yang akan dibawakan oleh dia itu kan akan menentukan bagaimana nasib dari dashnya juga. Dan itu yang membuat kali ini dari Carvi makin sulit untuk ditangkap. Dengan Wind of Nature juga, item penyelamat terakhir dan Sunset Lover. Selesai dengan Blood Wings. Marky harus lebih berhati-hati karena dia nggak punya item Magic Defense. Tadi sempat di burst loh, Iya. Marky sisa 1/4. Untungnya Marky balik lagi ketika Magisternya nggak punya Mortal Coil. Kalau ada Marky bisa ke knock up, wah itu kelar. Udah dijamin Oke. kelar. Tapi kali ini Luke baru saja menyelesaikan lane di area bawah, lane yang cukup jauh. Dan tentunya ingin memaksa untuk Angelanya tidak join dalam team fight besar. Oke, Marky kali ini akan coba melakukan sedikit press di arah jungle supaya Deathspool tidak ada yang pulang. Dan dari sosok seorang Luke akan coba dorong, mencoba memainkan makronya. Ketika ada pergerakan yang pulang dari seorang One ini akan menjadi sebuah masalah untuk Deathspool. Dan lihat, Marky membuat Kid Bomba nggak akan sembarangan masuk lagi. Kenapa? Karena Kid Bomba akan masuk lebih dalam lagi dan press point telah dikeluarkan. Blazing Dance from Marky! Tercancel begitu saja. Marky menuju ke belakang, shot tembus terjadi. Permasukan dari Deathspool. Mereka kehilangan power Kid Bomba dan juga ada One Train Gale. Permasukan dari Paloski. Mereka mempertahankan Carvi di depan sana, nggak bisa bertahan lebih lama lagi dan pakat. Killing spree didapatkan. Carvi akankah ada endgame yang terjadi, tapi Marky nampaknya belum sanggup. Permasukan dari Geekfarm melihat dua yang hilang tidak bisa diselamatkan lagi dan Carvi. Ini dia Geekfarm Indonesia masih bertahan di M-Series. What the epic comeback from Geekfarm. Lihat teriakan maut dari Geekfarm, ini dia. Mereka yang hampir kalah dan ternyata nangis diteriakan oleh Luke. Geekfarm masih bertahan.